Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai konsep dasar geografi, pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi dan contoh terapannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa geografi merupakan salah satu ilmu yang pembahasannya sangat luas, sehingga dibutuhkan prinsip-prinsip yang meliputi beberapa aspek, seperti prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip di atas? Prinsip geografi. Pada dasarnya, prinsip geografi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Prinsip penyebaran atau prinsip distribusi. Tujuan dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mengetahui hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Selain itu, dengan prinsip distribusi, kita juga bisa meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh dari prinsip distribusi adalah penyebaran flora dan fauna di Indonesia yang sangat beragam. Kemudian penyebaran penduduk di Indonesia. Selanjutnya penyebaran kandungan batu bara di wilayah Indonesia yang tidak merata. Kemudian yang kedua adalah prinsip interrelasi. Seperti hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, gejala fisik dengan sosial, atau gejala sosial dengan gejala sosial. Hasil dari interrelasi ini dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik geografi di suatu wilayah. Contoh dari prinsip interrelasi adalah kekeringan yang terjadi yang disebabkan adanya fenomena La Nina. Kemudian penebangan hutan di area hulu yang menyebabkan banjir di daerah hilir. Kemudian perusakan hutan menjadi terganggunya ekosistem flora dan fauna. Prinsip geografi selanjutnya yang nomor 3 adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi berkenaan dengan penjelasan suatu gejala di permukaan bumi atau geosfer, baik melalui tulisan, tabel, diagram, peta, atau video. Melalui data tersebut nantinya digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi, hubungan antar gejala dan distribusi ke ruangan. Agar data tersebut bisa dideskripsikan dengan baik, maka yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikan data, kemudian pemetaan, dan mendeskripsikan setiap satuan pemetaan. Contoh dari distribusi deskripsi adalah 1. Indonesia memiliki banyak gunung aktif karena berada di Ring of Fire. Kemudian 2. Tabel angka pengangguran di suatu wilayah. Selanjutnya, diagram pertumbuhan penduduk. Prinsip geografi yang keempat adalah prinsip kronologi. Prinsip kronologi berkenaan dengan kajian gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari aspek penyebaran, interrelasi, dan interaksi dalam ruang atau permukaan bumi yang membentuk suatu integritas atau kesatuan tertentu. Contoh dari prinsip kronologi bisa ketika kita melihat definisi bumi.
maka tidak hanya bagian kerak bumi saja, namun juga mencakup lapisan atmosfer yang melapisi bumi, air baik yang di permukaan atau di dalam tanah, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Demikian pembahasan mengenai prinsip geografi. Semoga penjelasan di atas dapat membantu kalian dalam memahami materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.